Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla. Kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjung Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat anugerah Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kepada dia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa untuk tetap berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adin salama yang jelas akan sekali kita pada mau syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebab selawat sampai untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, insyaallah taala malam hari ini biidznillah taala kita lanjutkan pembahasan mengenai kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Sampai alhamdulillah sampun penjelasan tentang arti daripada kalimat la ilaha illallah. Sampai arti daripada la ilaha illallah ini adalah dinarak sesembahan sak disembah dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Kemudian sampun sebutan tentang rukun-rukun daripada la ilaha illallah ini. Sampai la ilaha illallah ini memiliki dua rukun, yaitu satu adalah kalimat la ilaha, kalimat peniadaan Nabi, peniadaan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian rukun kedua adalah illallah, penetapan, yaitu penetapan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ini rukun daripada la ilaha illallah. Kemudian sampun dibahas tentang syarat-syarat daripada la ilaha illallah. Sampai syarat la ilaha illallah sampun disebutkan dalam itu. Dan sampai itu nikah sampun sebutan terlebih adalah berilmu dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua yakin dengan kalimat la ilaha illallah. Yang ketiga harus tertunduk di kalimat la ilaha illallah. Yang keempat harus terima kalimat la ilaha illallah dengan lisan dan juga dengan hati. Yang kelima harus ikhlas mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang keenam harus terjujur dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada sesuai antara ucapan hati dan ucapan di lisan. Yang terakhir adalah harus kepada senang di kalimat la ilaha illallah. Ini syarat-syarat daripada la ilaha illallah. Nah, kemudian yang saya bahas tentang kalimat la ilaha illallah ini juga adalah tentang tuntutan daripada kalimat la ilaha illallah. Sampai tuntutan daripada kalimat la ilaha illallah atau kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid ini tuntut kita pada adil besar tentu-tentu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tentu-tentu esaan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, angkut kejauhan diri dengan segala bentuk kesyirikan. Ini tuntutan daripada kalimat la ilaha illallah. Nah, malam hari ini kita perlu untuk mempelajari kalimat la ilaha illallah ini gimana?
la ilaha illallah. Nabi utama daripada kalimat la ilaha illallah ini sehingga kita pada perlu terus perajahi. Salah satu daripada utamaan kalimat la ilaha illallah niki ia pada perlu perajahi adalah bahwasanya kalimat la ilaha illallah niki merupakan salah satu rukun daripada rukun Islam, dan bahkan kalimat la ilaha illallah niki merupakan rukun sak penembek daripada rukun Islam. Nabi ada rukun penembek ada rukun paling pertama seharus Arab sampai amun dinarak rukun pertama ini, dan ini jarak rukun sak kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Atau dengan bahasa lain bahwasanya kita pada amun terpilih tamu juga dalam Islam, maka kita pada harus tertunaian rukun sak penembek dari rukun Islam itu. Sampai rukun penembek daripada rukun Islam ini adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai penjelasan di sebuah hadis tentang rukun Islam ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah hadis sebulan Imam Al-Bukhari kerja Imam Muslim dengan jalur Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau Abdullah bin Umar mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi ramadan. Nabi sallallahu Abdullah bin Umar mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun berbahasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bunyal Islam ala khamsin. Islam ni terbangun di atas 5 pondasi, 5 rukun, 5 tiang. Mbek 5 tiang ni Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan sak penembek syahadati alla ilaha illallah. Kesaksian bahwasanya tidak ada ilah yang pantas disembah dengan benar kecuali Allah. Ini keutamaan daripada la ilaha illallah. Ia merupakan rukun sak penembek daripada rukun Islam. Wa anna Muhammadar Rasulullah, kemudian tergandengan kalimat la ilaha illallah atau syahadat la ilaha illallah dengan syahadat sak kedua, yaitu syahadat bahwasanya Muhammad merupakan Rasul Allah. Muhammad merupakan hamba dan utusan Allah Azza wa Jalla. Jadi saya sak pilih tama je dalam Islam. Ndin tahu je pada tama kecuali harus mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Baru dengan nikah je terkena muslim. Saya juga dengan sak milih tamu juga Islam. Milih selamat dengan kekufuran. Harus pada kami berikrar, harus pada ucapan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dalam syahadat ini ada kalimat tauhid ini, yaitu kalimat la ilaha illallah. Nah, kemudian sak kedua wa iqamis salat, mendirikan salat. Mendirikan salat ini merupakan rukun kedua dari rukun Islam. Jadi salat itu pada dinarak artin, dinarak kena. Amun tendik bersyahadat dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian satu sebutan Nabi sallallahu wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat, membayar zakat. Dikirukun satu terus. Wal haji, sak keempat berhaji. Wa shaumi ramadan, sak kelima adalah puasa bulan Ramadan. Sampun penjelasan yang kembali aku haji bulan sebut oleh hadis niki. Kemudian setelah juga puasa Ramadan, padahal sajari rukun Islam sak keempat adalah puasa Ramadan. Ndek dapat haji. Sampai penjelasan si para ulama bahwasanya di dalam hadis niki memang Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu sampaian hadis
hadis niki marak sadengah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian dan apa namanya? Mohon maaf, bukan Abdullah bin Umar mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari perawi hadis, riwayatan hadis niki dengar dengan Ibnu Umar bahwasanya Abdullah bin Umar sebut haji dulu baru puasa Ramadan. Sehingga ketika salah seorang perawi yang meriwayatkan hadis niki dengan Ibnu Umar berketuan membagikan haji kan puasa. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan puasa dulu baru haji. Ia bahasa Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Sehingga walaupun kita dengar lawan hadis niki terbaca haji tersebut berjuluk kemudian saat terakhir adalah puasa Ramadan, tidak apa berarti bahwasanya puasa Ramadan ini merupakan rukun Islam kelima. Kemudian haji saat keempat. Tetap saat keempat ini adalah puasa bulan Ramadan baru haji. Baik, itulah masalah niki. Bahwasanya rukun Islam saat lima niki, selain daripada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia berarti tegawe solat, puasa, zakat, haji niki amun kita pada ndik benar cara dikembang terapan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ndik kepada milih ucapan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sehingga saya tak solat, lalu ndik cara milih tauhid Allah Subhanahu wa taala, ndik cara milih esaan Allah Subhanahu wa taala dalam solat benar kan? Marak ibarat marak niki. Makin niki apa namanya jadi fondasi bangunan. Kemudian bangunan niki ya bangunan di atas, fondasi di atas. Fondasi niki arah bangunan di atas. Kemudian balik arah bangunan di atas. Menurut terus sampai 5 susun. Nah, sabawah niki ibarat dengan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Nah, makin amun bisa jatah ahli atau dia kuat fondasi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah niki kira-kira kuat dia bangunan ke atas niki. Kuat apa ni? Amun dia kuat sabawah, kuat apa ni? Kemudian tali niki pasti jak balik ke belah solat atas dan gugur solat atas. Nah, lagu amun kuat oleh bawah insya-Allah seatas dan kuat. Berbaik kenal. Artiin bahwasanya rukun Islam sak kedua, sak ketelu, sak keempat niki baru jak kuat amun kita pada kuatan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sehingga saya sak mele solat kena, puasa kena, zakat kena, haji kena, harus kokohan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Harus tahu arti, harus tahu tuntutan, harus tahu syarat, harus tahu nabiran rukun, harus tahu tuntutan daripada kalimat la ilaha illallah. Dan sampun jelasan tentang rukun arti daripada kalimat la ilaha illallah ini. Nah, jadi karena syahadat kalimat la ilaha illallah merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam sak lima, maka para anbiya alaihi wassalatu wassalam, para nabi dengan rasul sak penembik atau bahkan dengan nabi sak penembik yaitu Nabi Adam alaihi salam, dan dengan rasul penembik Nuh alaihi salam, mereka mendakwahkan umatnya, mendakwahkan keturunannya kepada kalimat la ilaha illallah. Selaku pada dakwahin, selaku pada seluruh umat untuk kembali terima kalimat la ilaha illallah, mele perajahin kalimat la ilaha illallah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala sampun jelasan di dalam Al-Qur'an tentang setiap rasul nika pasti dakwahi kalimat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dalalah. Allah Subhanahu wa taala berbanding di dalam surat An-Nahl ayat 136 yang mengatakan walaqad ba'atsna, dan sungguh kami telah mengutus
Allah Subhanahu wa taala sampun utus saya diutus dan kepada siapa? Fi kulli ummatin, pada setiap umat. Di dalam setiap umat pasti Allah Subhanahu wa taala utus seorang utusan. Rasulah, seorang rasul. Nabi tugas rasul niki anibudullah. Anibnya pada rasul niki seru dakwahi ajarkan kepada kaumnya, kepada umatnya tentang ubudullah, ibadahilah Allah, esakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Wajtanibut taghut, dan jauhkan, hindarkan diri dari taghut. Sampai ucapan Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan ubudullah wajtanibut taghut niki merupakan arti daripada kalimat la ilaha illallah. Sampai penjelasan baru bahwasanya arti daripada kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang pantas disembah dengan benar kecuali saya Allah Azza wa Jalla. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala disembah, maka mereka itu dinamakan taghut. Dinamakan taghut, yaitu para setan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ubudullah, sembahlah Allah Azza wa Jalla, esakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ini terkandung dalam kalimat illallah. Wajtanibut taghut, hindarkan semua bentuk sesembahan kepada selain Allah. Semua bentuk taghut, jauhkan diri kalian dari mereka. Jangan kalian sembah. Ini terdapat dalam kalimat la ilaha. Tidak ada ilah yang pantas disembah dengan benar kecuali Allah. Nah, jadi para anbiya alaihi wassalatu wassalam, para rasul alaihi wassalatu wassalam, termasuk rasul kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia lupa untuk dakwahi kita pada, dia lupa kemeran ajahan kita pada sajari umat tentang kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini penting untuk dipelajari, karena kalimat la ilaha illallah ini merupakan rukun daripada rukun Islam. Dia dapat cuma sekedar sebagai rukun penambah dan langsung ia menjadi dasar rukun daripada Islam. Sehingga itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala utus para rasul, termasuk rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adil sak milih ajaran kalimat la ilaha illallah. Dan bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh insyaallah Subhanahu wa taala untuk perajahi ini kalimat la ilaha illallah. Tersuruh untuk perajahi ini kalimat la ilaha illallah. Di dalam Al-Qur'an surat Muhammad Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka berilmulah wahai Muhammad, ketahuilah wahai Muhammad, annahu bahwasanya la ilaha, tidak ada sesembahan yang pantas disembah dengan benar illallah, kecuali Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini perintah dengan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memperajahi kalimat la ilaha illallah. Nah, amun Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh merajah Allah Subhanahu wa taala tentang kalimat la ilaha illallah, maka kita pada sakana diri jadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, sajari pengikut kemeran sakalaim diri sebagai pencinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam harus tidak pada perajahan kalimat la ilaha illallah itu. Ada yang dipahami dengan benar, kemudian ada yang bisa tahu amanah di dalam kehidupan sehari-hari. Aku berusaha terus kembali jaga kalimat la ilaha illallah ini sampai ajal kembali datang. Soal saya salema lejelo kali kita kembali akhir hayat. Ucapan kalimat la ilaha illallah, maka pasti jatuh masuk surga. Ia bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis saat riwayat si Abu Dawud dengan jalur Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbasir, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bermasa sai seakhir ucapan di dunia niki.
la ilaha illallah, yaitu kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti dia akan masuk surga. Nabi artiin saya seakhir kalimat di dunia niki la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Artiin amun itu pada jika sekarat. Amun itu pada jika sekarat ampun ucapan la ilaha illallah, kemudian langsung cabut-cabut, maka insya-Allah itu jadi masuk surga. Dan niki janji dengan saya, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan janji dia, tapi janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu pada, Nabi itu pada cintai, Nabi itu pada ikuti. Dia janji kita pada amun tahu ucapan la ilaha illallah li akhir hayat, maka surga jadi jaminan. Sebab ni saya sakmele tahu ucapan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat, maka ia harus tetap ucapan kalimat la ilaha illallah ini lagi. Biar jadi zikir. Biar jadi zikir. Kemudian setelah nikah, nek sekadar itu ucapan doang, lalu itu berusaha untuk amalan Nabi, tuntutan daripada kalimat la ilaha illallah ini. Sehingga dengan kita terus mengamalkan dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini, kita berharap ada lema li akhir hayat, waktu sakratul maut, tiba-tiba hendak tertalkin ataupun itu tertalkin isi khairan dengan sajagat waktu sakit, tahun ucapan kalimat la ilaha illallah. Nah, sehingga betul-betul atau keluarga satalkin kita. Waktu sakratul maut, dia susah-susah untuk kembali bimbing kita pada la ilaha illallah. Cukup dengan ia pada ingatan ucapan la ilaha illallah, maka amun kita pada terus amalan kalimat la ilaha illallah ini, insya-Allah terperingan elak insya Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi untuk ucapan la ilaha illallah. Oleh sebab itu inilah sebab kita pada perlu terus perajahin kalimat la ilaha illallah. Tidak perlu diketahui daripada keutamaan daripada la ilaha illallah. Jadi salah satu keutamaan daripada kalimat la ilaha illallah ini, menurut sabarut, ia adalah rukun daripada rukun Islam. Karena ia merupakan rukun daripada rukun Islam, maka para anbiya alaihi wassalatu wassalam, karena para nabi, para rasul, agama sikit iaitu agama Islam, walaupun syariat beda-beda. Walaupun syariat sagawanya beda-beda, berkaitan agama sikit, syariat yang beda-beda, agama tetap agama Islam, agama tauhid. Agama sak mengesahkan Allah dalam ibadah, walaupun lawan syariat pegawaian dia berbeza-beza, cara puasa beda kan je umat lain. Dengan Islam semakin umat Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa sebulan kemarin, bilang jelun puasa dalam sebulan, lengan pagi lengan terbit fajar sampai tenggelam matahari. Amun lain oleh zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, dan zaman-zaman sebelumnya mereka berpuasa mulai terbit matahari sampai tiram. Tiram ngasa ia dengan mulai puasa. Amun kita alhamdulillah ndek. Ketentuan waktu Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan terbit fajar sampai tenggelam matahari. Menuju syariat lain oleh syariat nabi-nabi lain. Amun arat najis kena kereng, kena pakaian, atau bahkan kena awak. Maka cara kemeran kebersihan najis itu dengan terpelang pakaian ataupun anggota badan saat kena sinar najis. Namun kena hidung berbeda pelang hidung. Amun makin di zaman kita, di syariat Nabi Muhammad SAW ndek. Cukup dengan cara mensucikannya menggunakan air atau menggunakan tanah. Niki syariat. Jadi berbeda syariat antara nabiran agama setiap nabi. Ndek pada, walaupun Arab sak pada, Nah, amun agama dia sopok. Agama selaku nabi kita ya sopok, yaitu agama Islam, agama tauhid. Sak mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Sampai selaku para anbiya alaihi wasallam tersuruh nadin beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ndik kepada selain Allah Azza wa Jalla.
Nah, itulah sebabnya selaku para rasul alaihi wassalam disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk dakwahi kalimat la ilaha illallah. Termasuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi ketinggalan untuk dakwahi kalimat la ilaha illallah ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajaran kalimat la ilaha illallah ini di para sahabat. Ampun utus para utusan ojok negeri-negeri lain untuk mendakwahkan kalimat la ilaha illallah dulu. Jadi lain Nabi sallallahu alaihi wasallam berdua utusan-utusan, berdua dai-dai. Sak suruh berdai, sak suruh dakwahi manusia searah oleh negeri-negeri lain. Mara misal lah Abu Hurairah sekembe kirim ustaz-ustaz jo kamera jo pelosok-pelosok barani jo driki lain kirim jo kemudian dangnya jo kumbe jaga aran di sedih-sedih tahu. Arab ustaz-ustaz sak kirim. Si pondok Abu Hurairah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik berdua kumbe sahabat-sahabat, berdua murid-murid, saya utus Nabi sallallahu alaihi wasallam ojok negeri-negeri lain untuk apa? Untuk dakwahi Islam niki. Ada Islam tersebar ojok seluruh penjuru. Nah, lain Nabi sallallahu alaihi wasallam amun utusan, amun utus dai untuk berdakwah ojok meran negeri-negeri lain, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatan. Wasiatan dan indika untuk Nabi untuk mulai dakwahi masyarakat atau yang berdakwah dengan kalimat la ilaha illallah. Mara contoh oleh sebuah hadis saat riwayatan si Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan jalur Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengisahkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utus salah seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Baca hadis sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abbas mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman faqala lahu innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila an yuwahhidullah fa innahum ata'uka lidzalik fa'limhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah fa innahum ata'uka lidzalik fa'limhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim fa inhum ata'uka lidzalik fa iyyaka wa qara'im amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Rawahu Bukhari wa Muslim. Imam Al-Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan hadis ini kan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan manakala beliau utus Mu'adz ila Yaman ke negeri Yaman. Ya kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam utus Mu'adz ke negeri Yaman untuk berdakwah, untuk ajaran manusia tentang Islam. Baru-baru sekecondohan di barat pondok pesantren Abu Hurairah saya kirim ustaz-ustaz ojok magaran desa-desa ojok pelosok-pelosok untuk mengajaran semeton-semeton sak muslim ataupun sandikman dalam Islam tentang agama Islam. Nah, qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal. Ingat tak Mu'adz bin Jabal jangan Mu'adz bin Jabal dia mengatakan innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau wahai Mu'adz nanti ketika datang kiamat engkau akan mendatangi sebuah kaum dari ahli kitab. Saya ahli kitab ini Yahudi ke Nasrani. Saya kena ahli kitab adalah Yahudi ke Nasrani. Ya kemudian paranan Yahudi ke Nasrani sebagai ahli kitab karena dia kaum Yahudi, kaum Nasrani tentu berdua kitab betul dengan langit.
turunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Taurat dan Injil. Dengan Yahudi berdua Taurat, kemudian dengan Nasrani berdua Injil. Nah, ia pun terparan ahlul kitab. Dengan Islam yang termasuk ahlul kitab. Ia kemudian pun termasuk ahlul kitab, berdua kitab dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kitab Al-Quran. Al-Quran. Nah, salah satu aran Al-Quran dalam Al-Quran adalah Al-Kitab. Salah satu aran Al-Quran dalam Al-Quran adalah Al-Kitab. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, itulah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun. Nabi maksud Al-Kitab di sini Al-Quran. Kemudian dia lebih terkecoh lama. Soal dia nampiran dengan Islam doang tersebut, dia nama Al-Quran doang sebut Al-Quran dengan nama Al-Kitab. Makin niki amun tersebut Alkitab pasti maksud adalah Injil. Injil. Sedawi heboh kan oleh Greek di utara. Nabi sini heboh. Nabi sini heboh habis. Oleh bagian gangga dan seterusnya. Arab misionaris datang. Lalu Arab. Lalu yang bilang murtatan betul-betul selalu. Alhamdulillah, pembukaan kedok insyaallah Subhanahu wa taala dijaga insyaallah Subhanahu wa taala. Kayak pada baju berani agama Islam. Ada satu kata MD agama kena MD agama salah. Dia tidak sekedar diberdepan apa agama Islam. Salat ndek ni. Apa agama Islam? Puasa ndek ni. Nah di sana dia marah ni harus pada kemudian itu belajar tentang agama ini. Terutama kalimat la ilaha illallah. Baik. Itulah masalah satu. Jadi Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu sendiri dikirim si Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Yaman, beliau tebaran si Nabi SAW bahwasanya amun lawan sampai jauh negeri Yaman pasti dia hadapi kaum sak berdua kitab, yaitu Yahudi kecil Nasrani. Ya kembali Nabi SAW barak Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu tentang beliau akan menghadapi orang-orang yang memiliki Alkitab. Ada satu tertentu persiapan diri. Ada tertentu Muaz bin Jabal persiapan diri dengan ilmu. Soal dengan sabda Alkitab, Yahudi kecil Nasrani anda yang berdua ilmu dengan baik, ilmu dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Injil kecil terutama Yahudi. Yahudi ni ke manusia sepintar ganti. Lebih kecerdasan Allah Subhanahu wa taala, rata-rata cerdas. Lihat atas rata-rata manusia. Lagu dengan kecerdasan ni ke ia pada pensombong dan mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita satu baik ilmu pas-pasan, tapi nampilan kecerdasan pas-pasan Allah Subhanahu wa taala kepada bersyukur bila diterima Islam sajari agama penyelamat, agama saja jauh itu pada surga insyaallah taala. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Muaz bin Jabal dengan mengatakan, maka hendaklah perkara sak penembik, sak kamu seru, sak kamu dakwahi untuk mereka adalah kesaksian bahwasanya tidak ada ilah yang pantas disembah dengan benar kecuali Allah. Dan ini disebut dengan kalimatun sawa. Kalimatun sawa. Dan kalimatun sawa, ini nama ulah sawa. Kalimatun sawa dia kalimat sepada. Arti dengan Yahudi, lain terdakwahi Nabi Musa alaihissalam, kemudian dengan Nasrani terdakwahi Nabi Isa alaihissalam dengan kalimat yang sama, sesuai dengan apa yang didakwahi oleh Nabi SAW kepada kaumnya, kepada umatnya, yaitu la ilaha illallah. Jadi dari Nabi kecuali mereka pasti mendakwahkan satu kalimat, yaitu la ilaha illallah. Nah, sehingga Muaz bin Jabal menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi
untuk dakwahi kalimat la ilaha illallah ini kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Namun mulai dengan ni kemudian ampun terima maksud Nabi sallallahu alaihi sebutan si pembawa hadis ini wa fi riwayatin ila ayyuhidullah. Dalam riwayat lain sebutan diganti kalimat la ilaha illallah dengan kalimat ayyuhidullah agar mereka mengesahkan Allah dalam ibadah. Ibadah kena ayyuhidullah la ilaha illallah ada. Ibadah walaupun kalimat berbeda, lagu intinya pada, tuntutannya pada, yaitu keesaan Allah dalam ibadah dan persekutuan Allah Subhanahu wa taala. Solat untuk Allah, puasa untuk Allah karena Allah, haji juga untuk Allah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya dan bukan karena yang lain. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Muaz dan mengatakan fa inhum ata'uka lidzalik. Amun dia pada kaum ahlul kitab itu terima dakwah, taati dakwah Muaz, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Maka ajarkanlah kepada mereka, beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka khamsu salawatin, 5 salat fi kulli yaumin wa lailah, pada setiap malam, pada setiap hari dan malam. Bulan Jinu. Itu wajib untuk gawe salat 5 waktu. Salat 5 waktu sak gawe makin niki, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dakwah kedua, suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam, suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Dan ia menunjukkan bahwasanya saat teman pada ajah batur-batur tentang solat, saat teman dakwahi dengan non-Islam tentang solat, harus diperbaiki kemeran, harus didakwahi dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, itu pada saja dengan Islam ya dah. Dia kena, itu kan wah kita kena syahadu la ilaha illallah, syahadu Muhammad rasulullah, maka ingin untuk ulang. Ajak lebih tentang solat. Nah, ide pada perlu untuk perajaan kalimat la ilaha illallah ni dah. Perlu untuk perajaan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah ni untuk Nabi, untuk teman depan di diri. Ada satu tentu paham dengan makna daripada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tahu arti, tahu Nabi tuntutan, tahu rukun, tahu syarat. Makin niki tetun itu pada penuh ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Atau bahkan dia sudah berzikir bila jelas la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lagu pegawaian tak gawe itu pada dia mencerminkan daripada kalimat la ilaha illallah. Penuh itu pada kembe gawe pegawaian sandik kena, sandik disuruh Allah Subhanahu wa taala segawe. Kemudian ngendeng pojok selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua niki silakuan dengan Islam disebabkan karena Nabi, karena dia paham tentang arti daripada kalimat la ilaha illallah, dia paham tentang tuntutan daripada kalimat la ilaha illallah, sehingga itu pada butuh untuk belajar tentang la ilaha illallah, walaupun sampun itu pada kena asyhadu an la ilaha illallah bilang jelas. Bilang jelas kena asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bilang ke waktu salat, waktu tasyahud, selalu ucapan dan berulang-ulang ucapan. Lagu makin cepat dekat Tuhan. Baca-baca ucapan itu. Nabi arti la ilaha illallah. Penuh dia mana tahu. Ia perlu ada peraja dan kerang-kerang ulangi. Ada sakme, ada sak melekat di otak. Apalagi itu pada peraja ini kalimat la ilaha ini setelah ketua. Setelah berumur. Masih gojek, insya-Allah 2 kali 3 kali ulangi tetap dia melekat. Lagu apa nak tahu pada dia kemarin selesai kajian, menurut yang balik lupa. Sehingga perlu diulang malam. Dia tuntut untuk kenapa lah? Kemudian arti daripada la ilaha illallah ini lagu sak penting adalah itu pahami. Kajian kemudian tahu Nabi tuntutan si kalimat la ilaha illallah ini. Dia sak paling utama.
utama. Ampun kembe, ampun tujuan diri dari apa yang menyelisih daripada kalimat la ilaha illallah. Baik. Baru setelah nikah belajar tentang solat, tentang wudhu dan seterusnya. Pelajari tentang wudhu. Masalah wudhu penting, masalah solat penting balik. Karena ia merupakan tiang daripada agama. Lalu marabar nikah. Amun yang agama niki doan perhatian, ampun tendik perhatian. Pondasi daripada tiang nikah, arah atin tiang nikah. Arah atin. Mina jarroh bangunnya. Jarroh. Baik. Susun ini jadi 5 juga. Susun juga atas 5. Sampai mulai dari nomor 2 niki solat. Puasa, zakat, solat, zakat, puasa, haji. Baik sahabat. Kira-kira tetap jangan solat kejar, puasa kejar sampai haji ni kan? Ini jadi tetap kokoh ngajak. Ini. Sehingga itu pada perlu kuat tentang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Baik. Fa inhum ata'u kalidzalik, amun ia pada wahai Mu'adz mele terima dakwah solat nikah setelah ahli kitab nikah menerima syahadat la ilaha illallah, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim shadaqatan tukhadhu min agniyaihim. Kabarkan kepada mereka, ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka sedekah yang diambil dari orang-orang kaya mereka, faturaddu ala fuqaraihim, dan dikembalikan kepada fakir miskin mereka. Artinya setelah kita mendakwahkan dakwah tauhid, dakwah la ilaha illallah, kemudian dakwah salat, maka kita ajarkan kepada orang-orang yang mau menerima asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah melalui dirian salat, bahwasanya dia mensugih berkewajiban untuk bayar sedekah. Maksud di sini adalah zakat wajib. Baik zakat mal ataupun zakat fitrah dan yang zakat yang lainnya. Nah, ambil zakat nikah terbaik oleh dengan sesungguh ampun tebeng untuk betul-betul saja jelas. Ampun tebeng ketulakan juga betul-betul saja lah. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis ini mengatakan fa inhum ata'u kalidzalik, amun dia pada sampun taati kamu wahai Mu'adz menen pada sebulan zakat, menen pada bayar zakat, maka fa iyyaka wa qara'im amwalihim, maka hendaklah kamu berhati-hati. Dia mengganti-ganti baik harta sapaling hormat, sapaling mulia, sapaling kemeran, sapaling berharga dari harta-harta dengan sugih. Artinya waktu sambil kemeran milih pada bayar zakat, dia suruh pada bayar zakat dengan harta sapaling solat, sapaling kangen dia. Baik dengan harta sepertengahan. Itu suruh si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh itu pada apa yang suruh Mu'adz bin Jabal untuk didik baik harta sepaling cintai, ada sadidik salah angin. Ada sadidik salah angin. Dan lebih baik lawan ta'arahan. Ta'arahan betul-betul sugi-sugi niki untuk bayar zakat, dengan memberitahukan keutamaan bahwasanya bayar zakat dengan harta sak paling dia cintai itu merupakan harta keutamaan sak belik dengan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala baru dia terima nafiran sedekah atau infak sebulan, amun benar-benar sebulan dengan hati yang dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan berbayar kadu harta sepaling solat. Semakin solat serta bayar zakat, semakin solat hendak pahala dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia terjelasan je betul-betul sesungguh. Ada sakemik dedek berat-berat sebulan harta solat. Lagu umum kita sebagai petugas zakat, dedek bayar kadu pahala solat dedek. Ia kena Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kejauh Mu'adz bin Jabal. Wattaqi da'watal mazlum, dan takutlah kamu wahai Mu'adz terhadap doanya orang-orang yang terzalimi. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam kemeran paran atau barak Mu'adz bin
bin Jabal bahwasanya itu baik harta paling solah dengan sugih nika untuk mengeluarkan zakat ini termasuk bagian daripada kezaliman. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh Muaz bin Jabal khawatir takut dengan zaliminya. Kemudian suruh Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala takut dengan doanya orang yang zalimi, fa inna laysa bainaha wa bainallahi hijab. Sebab doa dengan kemudian kezalimin itu dinara penghalang antara doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya pasti dia terima doa dengan satu zalimi. Pasti dengan satu zalimi ini terima doa dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pun zalimi, amun berdoa doaan dengan satu zalimi pasti dia terima Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Muaz bin Jabal disuruh hati-hati atau onyek-onyek si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam hadis niki bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, mari ulang bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam karena kalimat la ilaha illallah merupakan rukun Islam sak penembik, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyuruh para dai-nya, menyuruh para utusannya untuk memulai dakwahnya dengan kalimat la ilaha illallah. Dan para ulama mengatakan bahwasanya awwal wajibin 'alal mukallaf la ilaha illallah. Bahwasanya kewajiban yang paling pertama dan utama untuk diucapkan oleh orang yang oleh orang-orang yang mukallaf, orang-orang yang sudah dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala tugas-tugas adalah mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah merupakan kewajiban sak paling penembik dan paling utama. Sak perlu daripada peraja ini utama daripada kalimat la ilaha illallah sak penembik insyaallah. Kemudian kajian kedua kajian berikut masih lebaran bahas tentang keutamaan la ilaha illallah salaih sallallahu yang kemudian aku terus mempelajari tentang keutamaan la ilaha illallah ini baru ada yang kembali ide pada lebaran paham dengan kalimat la ilaha illallah, terdorong untuk kembali amalan kalimat la ilaha illallah ini ada yang kembali ada selema oleh waktu sakratul maut kita tergampangan Allah Subhanahu wa taala untuk ucapan kalimat la ilaha illallah ada jadi itu pada penghuni surga insyaallah taala. Mungkin sampai sini kami sampai pada baris setengah. Barakallahu